Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang siswa yang ragu saat ingin menyantap makanan dari MBG. Ya, gara-gara kejadian kemarin tuh mungkin yang ada belatungnya, ada yang keracunan dan sebagainya. Jadi menyebabkan anak-anak ini trauma dan takut saat mau mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Tidak kualitas menu makan bergizi gratis atau MBG dilakukan Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Jafar di SD Melajah 2 pada Rabu 24 September 2025. Kehadiran Wabu Fauzan bersamaan dengan kedatangan mobil pengangkut sebanyak 524 porsi MBG dari SPPG Desa Marta Jasa, di mana sampai di lokasi Wabub langsung mengecek ratusan porsi MBG yang terdiri dari nasi, ayam goreng, tumis sayur, serta 3 butir anggur. Sidak ini dilakukan sebagai salah satu upaya Pemkab Bangkalan untuk mengawal program MBG dengan harapan tidak terjadi framing negatif. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Rekan Ahmad Faisal, silakan apa? Jadi kayak program kayak gitu menyebabkan trauma ke berbagai pihak ya. Dari anak-anaknya tadi kan jadi korban gitu. Dari pemerintahnya juga kan kalau misalnya ada kesalahan nanti disalahin lagi. Atau dari pihak dapur MBG-nya. Jadi semuanya itu bisa berdampak ya secara mental ataupun psikologisnya. Ya dari berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam kebijakan seperti ini. Makanya harus berhati-hati. Jangan sampai ada yang keracunan ataupun ada misalnya belatung ataupun ulat dalam makanan tersebut yang menandakan bahwa makanan itu nggak layak untuk dikonsumsi gitu. Jadi yang kasihan tuh berbagai pihak tadi yang bertanggung jawab ya. Baik rekan Justin di studio dan Tribuners, di tengah antusias siswa menyambut kedatangan ratusan porsi MBG di masing-masing kelas SDN Melajah 2 Kelurahan Melajah Bangkalan, seorang siswi menampakkan gestur kekhawatiran bahkan cenderung ragu untuk menyantap menu MBG distribusi Rabu 25 September 2025. Ia terlihat masih memilah gundukan nasi menggunakan sendok di hadapan seorang temannya, sementara teman sebangkunya langsung lahap memakan menu MBG. Tribuners, SD Melajah 2 memang sebelumnya pernah menerima menu MBG dalam kondisi berbau amis pada Selasa 16 September lalu. Namun kali ini menu yang terdiri dari nasi, ayam goreng, sayur tumis jagung dan sawi serta 3 butir buah anggur tersaji dalam kondisi baik. Kekhawatiran akan kualitas menu MBG juga menyelimuti seorang wali siswa, Abdul Rahim, yang berharap dapur SPBG harus memperhatikan higienitas dan sesuai SOP dari Badan Gizi Nasional. Karena dalam 2 pekan terakhir di Bangkalan sudah banyak terjadi permasalahan berkaitan kualitas menu MBG, mulai dari basi, muncul ulat hingga belatung. Rentetan permasalahan menu MBG direspon Wakil Bupati Bangkalan Muhammad Fauzan Jafar dengan mendatangi SDN Melajah 2. Inspeksi mendadak itu dilakukan sebagai upaya Pemkab Bangkalan memastikan menu MBG sebanyak 524 porsi yang diterima siswa SDN itu dalam kondisi baik dan layak dikonsumsi. Fauzan berharap tidak ada framing negatif berkaitan dengan menu MBG karena bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap siswa maupun orang tua. Mengingat MBG merupakan program prioritas pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Tribuners, rentetan masalah pada menu MBG. Jadi ya kasihan tuh ya ke semua pihak yang terlibat tuh, entah dari siswanya, orang tuanya, para pemerintahnya sampai ke dapur MBG-nya itu benar-benar bisa terpengaruhi. Jadi kan ini pantas nggak dikonsumsi? Apakah layak tidak? Itu sesuai dengan prosedur atau tidak? Nah inilah yang menyebabkan orang-orang jadi takut. Apakah program ini tuh benar-benar harus atau nggak layak dilanjutkan? Gitu. Kalau misalnya tidak layak lanjutkan, apakah masalah itu gimana gitu evaluasinya supaya kejadian seperti ini tidak terjadi ke depannya ya. Jadi kasihan tuh para korban-korban itu yang harusnya mendapat makanan yang sehat tapi sekarang jadi khawatir apakah makanan ini tuh benar-benar layak untuk dikonsumsi. Khawatir ketika dikonsumsi bukan menyehatkan tapi malah menyakitkan ya, malah beracun, atau tadi ada misalnya larva ataupun belatung yang dihinggap ataupun terdapat di makanan tersebut, sehingga kayak ini layak nggak nih dikonsumsi, apakah ketika dikonsumsi malah sakit gitu kan. Itu yang jadi khawatir juga siswanya. Tambah panjang persoalan serupa di beberapa daerah di tanah air. Perbedaan data jumlah korban keracunan menu MBG terjadi antara pihak istana melalui Badan Gizi Nasional dengan jaringan
Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Pihak istana pada pekan ini menyebut korban keracunan menu MBG mencapai 5.000 siswa, sementara JPPI mencatat sejumlah 6.452 siswa. Di Bangkalan, permasalahan MBG muncul dimulai dengan penarikan ribuan porsi menu MBG karena berbau amis pada 16 September 2025. Disusul kemunculan belatung pada menu MBG yang diterima siswa SDN Bumi Anyar 1 dan SDN Pasese 1 Kecamatan Tanjung Bumi pada Jumat 19 September. Terbaru ditemukan ulat merayap pada dinding tempat makanan siswa yang direkam warga melalui kamera video ponsel dan disebarluaskan pada Selasa 23 September. Ketua Komisi 4 Gitu ya. Jadi kejadiannya nggak cuma sekali gitu, tapi ada pengulangan tadi dari makanan baunya itu nggak sedap ya, bau amis gitu. Lalu ditemukan kayak belatung ataupun ada ulat juga gitu. Jadi sesuatu yang seharusnya nggak ada dalam makanan tersebut itu tiba-tiba ada di sana gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak seharusnya ada, itu kan patut dicurigai bagaimana ini pengolahannya, atau enggak bagaimana kok bisa lolos makanan seperti ini gitu. Jadi kejadian karena kejadian nggak sekali menyebabkan anak-anak juga jadi trauma untuk mengkonsumsi makanan tersebut ya, entah itu dari gurunya juga. Jadi kayak dicek dulu nih siswanya atau dari gurunya gitu, benar-benar khawatir kalau makanan itu benar layak atau tidak ya. Jadi itu kepercayaan itu penting ya. berharap rentetan kejadian atas kualitas menu MBG bisa menjadi pelajaran bagi semua stakeholder agar lebih ekstra hati-hati di masa mendatang, karena program MBG menyasar siswa sekolah sebagai penerima manfaat. Politisi PDI Perjuangan itu menekankan agar para petugas gizi memang diisi oleh orang-orang yang mempunyai legacy, bukan ahli gizi yang abal-abal, karena para ahli gizi mempunyai peran yang krusial, mulai dari perencanaan menu gizi seimbang, pengawasan dalam penyajian makanan. Demikian rekan Alinda, saya kembalikan ke studio. Ya, tapi nggak cuma dari tadi pengawasnya yang tahu cara mengolah makanan, tapi harus pekerjanya juga tahu gitu ya. Jadi jangan satu orang yang tahu aja gitu, tapi semua pekerja yang terlibat yang mengolah makanan itu emang harus mengetahui SOP-nya itu bagaimana tentang makanan ini. Misalnya cara mengolah daging, cara mengolah telur, cara mengolah ikan, itu kan memiliki perbedaan. Sehingga ketika ada perbedaan itu, mereka tahu cara menanganinya gitu. Jangan sampai hanya satu orang doang yang tahu gitu, karena satu orang tuh terkadang kan nggak bisa ada di banyak tempat atau di banyak lokasi gitu. Harusnya semua pekerja itu mengetahui cara mengolah makanan yang baik, entah itu sayur tadi kan, terus daging-dagingan, lauk pauk, itu juga ada perbedaan. Misalnya harus digoreng, ada yang direbus, ada yang dipanggang atau dibumbuin. Nah, itu harus tahu juga caranya supaya benar dalam prosesnya. Ketika prosesnya benar, cara penyimpanannya benar, pengolahannya benar, semuanya sudah tepat, harusnya ketika disajikan makanannya juga dalam kondisi yang baik. Ya, jadi semua tahap itu harus benar sehingga makanannya itu sampai dalam keadaan yang baik juga. Ya, jadi benar-benar bisa bermanfaat bagi para siswa yang mengkonsumsi makanan tersebut. Ya. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Ya, wawancara. Sebagai orang tua wali murid, saya khawatir. Kenapa? Khawatir karena di Bangkalan ini sudah terjadi masalah-masalah MBG ini. Ada yang basi, ada yang ada ulatnya. Makan bergizi ini tujuannya baik. Satgas juga, terutama ini menurut saya sarjana gizi itu benar-benar sarjana gizi beneran, bukan abal-abal. Terus sarjana akuntansi terkait prosedur yang ada di dapur MBG itu ya harus memang benar-benar sesuai SOP yang ada. Jangan sampai ada kekhawatiran bahwa menu makanan yang dikirim oleh SPBG itu terjadi basi dan sebagainya sepanjang SOP itu diterapkan. Ya, jadi semua orang terlibat tuh, dari orang tua siswa, dari pemerintahnya, dari para guru, itu pada khawatir dengan program ini kalau misalnya tidak dijalankan dengan baik, karena bukannya bermanfaat malah berdampak negatif pada para siswa yang mengkonsumsi makanan tersebut. Jadi semua orang yang terlibat itu emang harus berhati-hati dalam mengolah makanan, karena kalau misalnya makanan itu udah gak layak dikonsumsi kan mubazir juga gitu ya ke makanannya. Jadi makanannya gak bisa dikonsumsi, terus anak-anaknya yang mengkonsumsi bisa sakit.
nanti kalau udah sakit ada biaya pengobatan. Jadi bukannya berdampak positif, malah berdampak sangat negatif terhadap anak-anak yang mengkonsumsi makanan tersebut. Ya, jadi harus hati-hati dalam proses pengolahannya dari awal, bahan bakunya yang mutunya harus bagus, sehingga ketika diolah juga dalam keadaan yang baik. Jadi dari awal sampai akhir sehingga benar-benar bisa dipertahankan kualitasnya dan bermanfaat bagi anak-anak. Nah, itulah mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang anak-anak yang mungkin agak trauma ya tentang kejadian-kejadian kemarin yang ada belatungnya, yang baunya nggak sedap, ataupun ada sampai ini ulat-ulat gitu ya yang harusnya nggak ada di dalam makanan tersebut. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.